tingkatan paling awal tadi, tingkatan ikhlasnya orang-orang ahli ibadah. Nanti di bawah itu apakah masih ada ikhlas lagi? Di bawahnya itu sudah bukan namanya ikhlas. Sudah bukan namanya ikhlas. Nah, kalau begitu kita bayangkan betapa sulitnya kita untuk menuju pada ikhlas ini. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa tertuntun untuk bisa mencapai pada derajat ikhlas ini? Nah, untuk kaitan ini nanti ini akan diberi arahan, akan diberi tuntunan bagaimana caranya kita untuk bisa mencapai pada tingkatan ikhlas ini, yaitu pada hikmah berikutnya nanti, pada hikmah yang ke-11. Itu termasuk salah satu cara yang bisa menuntun, bisa menolong kita untuk bisa sampai pada tingkatan ikhlas ini. Seperti itulah pemahaman tentang ikhlas. Kalau kita sudah tahu ikhlas itu seperti itu, maka tinggal bagaimana menata amal kita. Sejauh mana amal yang sudah kita kerjakan? Apakah sudah ada ikhlasnya atau belum? Ini yang perlu kita koreksi. Nah, kalau belum, maka kita harus selalu berusaha naik untuk menuju pada ikhlas. Karena ikhlas inilah yang nanti akan menjadi nyawa yang menentukan hidup dan tidaknya amal kita, yang menentukan amal ini bermanfaat ataupun tidak. Makanya ini dalam banyak keterangan kita, termasuk dalam kitab Is'adur Rafiq. Cuma Is'adur Rafiq di sana membahas secara khusus dalam kaitan syarat-syarat sholat, bahwa termasuk ikhlas inilah merupakan syarat untuk amal kita itu bisa diterima oleh Allah. Makanya sampai digambarkan dalam beberapa hadis, digambarkan bahwa amal yang bertumpuk-tumpuk begitu banyaknya, namun ketika sudah sampai di hadapan Allah, amal itu ibarat debu yang berterbangan. Artinya apa? Amal itu sudah tidak ada gunanya lagi, karena tidak bernyawa ini tadi, maka tidak ada manfaat. Nah, itulah pemahaman kita tentang ikhlas ini. Coba kita telaah dalam teksnya. Ikhlas merupakan ruh atau nyawa ibadah. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan zahir adalah kerangka atau gambar, sedangkan ruhnya adalah ikhlas yang tersembunyi dalam amalan itu. Amal dalam hikmah ini adalah gerakan jasmani dan gerakan hati. Kalau yang kemarin kita pahami amal itu adalah gerakan jasmani, tapi ini di sini yang dimaksud amal ini adalah gerakan jasmani juga gerakan hati. Amal lahiriah digambarkan sebagai batang tubuh dan ikhlas digambarkan sebagai nyawa yang menghidupkan batang tubuh itu. Sekiranya kita kurang mendapat kesan yang baik daripada latihan kerohanian, hendaklah kita merenung dengan mendalam tubuh amal, apakah ia bernyawa atau tidak. Artinya begini, satu contoh sholat. Sholat itu dalam Al-Quran sudah disebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Quran, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran pasti benar. Dan di dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu akan menjadi rem, menjadi pakem kita, sehingga tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan kotor. Tapi kenapa kita yang sudah mengerjakan sholat dan sudah aktif di dalam sholat,
bahkan sudah dilaksanakan dengan berjamaah, tetapi kenapa kita masih sering juga terjerumus pada perbuatan yang buruk? Maka di sini yang perlu kita koreksi. Yang kita kerjakan sholat itu apakah benar sudah ikhlas atau tidak? Sholatnya bernyawa apa tidak? Itu yang harus kita koreksi. Karena tentu yang disebut di dalam Al-Quran itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu adalah sholat yang hidup, sholat yang bernyawa, maka akan bisa menghalangi kita dari perbuatan yang buruk. Kalau ternyata kita masih sering kali berbuat buruk sekalipun sudah sholat, ini menjadi bahan koreksi kita. Berarti apa yang sudah kita kerjakan ini masih belum sampai pada derajat ikhlas. Makanya kadang-kadang kan pada seperti kita itu kan juga sering kan seperti ini. Wes tentang sholat tentang gugur kewajiban. Nah, jadi seolah-olah sholat itu dikerjakan itu ya seperti biar beban dirinya itu sudah cepat lepas. Lah kalau sholatnya dikerjakan yang seperti ini, mana bisa sampai pada derajat ikhlas? Kalau kita mengerjakan sholat masih dengan keterpaksaan, karena takut dengan ancaman-ancaman itu misalnya, maka akan sulit sholat kita ini sampai pada tingkatan ikhlas ini. Ikhlas adalah menyatukan hati hanya untuk ibadah kepada Allah. Yang lebih mendalam daripada itu adalah intisari ikhlas, yakni kesungguhan ikhlas. Artinya terlepas dari daya dan kekuatannya. Sebab ikhlas tidak akan sempurna tanpa ada sikap seperti ini. Meskipun tanpanya sudah sah disebut ikhlas. Sebab ikhlas itu menafikan riya atau pamer dan menafikan syirik khafi, menyekutukan yang tersembunyi. Nah, seperti kita ingin pahala, ingin surga, ingin bidadari. Ini kan berarti kita dalam kita mengerjakan amal ini kan masih kita menyekutukan antara Allah dengan apa yang ingin kita capai itu. Berarti masih menyekutukan. Ini termasuk yang syirik khafi tadi itu. Sementara peringkat yang lebih dalam lagi adalah menafikan ujub, membanggakan diri dan menafikan melirik pada diri sendiri, yaitu yang tadi disebut dengan ikhlasnya orang-orang yang ahli ma'rifat. Riya itu merusak pada ikhlas, sedangkan ujub merusak pada kesempurnaannya. Jadi kalau ujub itu nanti ikhlasnya masih ada, tetapi tidak sempurna. Tapi kalau sudah ada riya, maka itu berarti sama sekali belum ada ikhlas. Karena ikhlas itu, kalau kita terjemah secara bahasa, ikhlas itu memurnikan. Ikhlas itu membersihkan. Jadi amal kita itu kita murnikan, murni hanya untuk Allah, tidak dicampuri dengan yang lain-lain. Itu kalau kita kaitkan dengan pengertian bahasa. Keseluruhan amal itu ibarat batang tubuh dan jasad, sedangkan nyawa yang dapat menghidupkannya adalah ikhlas. Sebagaimana jasad tidak akan dapat hidup tanpa nyawa. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ini termasuk salah satu ayat yang memerintahkan kita dalam beramal itu supaya ikhlas. Ayat berikutnya juga perintah untuk melakukan ikhlas.
fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Dalam hadis juga ada kaitan penjelasan tentang ikhlas, yaitu hadis qudsi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu. Barang siapa yang beramal dengan menyekutukan aku bersama selainku, maka aku akan meninggalkannya. Artinya tidak menerima amalnya dan persekutuannya. Allah tidak mengambil sedikit pun bagian, semuanya diserahkan untuk sekutunya yang disekutukan oleh orang yang beramal itu. Di dalam makna sebuah hadis dijelaskan, ittaqu hadza syirkal khafi fa innahu yatibbu dabiban namli. Qila wa ma syirkul khafi? Qala ar-riya. Rasulullah bersabda, waspadalah pada syirik khafi ini. Ia merayap seperti semut, artinya begitu samar, begitu lembut. Bahkan dalam riwayat yang lain ditambahkan seperti semut yang merayap di atas batu hitam yang halus. Maka merayapnya semut nyaris tidak tampak oleh mata. Begitu lembutnya, begitu tersembunyinya. Maka seperti itulah syirik khafi itu berjalan. Maka wajar kalau banyak orang tidak menyadari kalau dirinya masih terdapat syirik khafi ini. Kemudian ditanyakan, apakah itu syirik khafi? Beliau menjawab, yaitu riya, pamer. Kenapa disebut syirik? Ini juga orang pamer itu berarti menyekutukan. Seperti sholat yang dipamerkan, berarti dia sholat itu di samping karena Allah, juga karena agar dilihat orang lain. Nah, berarti ada dua ganda ini, ada ganda tujuan. Nah, makanya karena ganda berarti itu menyekutukan. Kalau ikhlas hanya tunggal, hanya satu yang dituju. Di dalam hadis musalsal yang sampai hingga Rasulullah disebutkan, annahu su'ila 'anil ikhlas faqala hatta as'ala Jibrila falamma sa'alahu qala hatta as'ala Rabbal 'Izzah falamma sa'alahu qala lahu huwa sirrun min asrari uti'uhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali'u 'alaihi malakun fayaktubuhu wala syaitonun fayufsituhu. Bahwa Rasulullah ditanya tentang ikhlas, beliau menjawab, sebentar, sampai saya tanyakan dulu kepada malaikat Jibril. Ketika beliau bertanya kepada malaikat Jibril, jawabnya malaikat Jibril, sebentar, hingga saya tanyakan kepada Sang Maha Perkasa, kepada Allah. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ikhlas merupakan salah satu dari rahasia-rahasiaku yang aku selipkan di hati hamba yang aku cinta. Malaikat tidak dapat melihatnya hingga dapat mencatatnya, sehingga kadang-kadang ini sampai tidak tercatat oleh malaikat, karena malaikat tidak melihat ikhlas yang ada pada amal seseorang yang dicintai oleh Allah ini. Bahkan setan pun juga tidak bisa melihat, sehingga setan tidak bisa merusaknya. Ikhlas itu terbagi menjadi 3 peringkat. Ini karena dalam pembagian atau pendefinisian ikhlas sesuai tingkatan-tingkatan itu, ini cara mendefinisikan ulama itu berbeda-beda, tapi tidak begitu jauh perbedaannya. Ini termasuk pembagian 3 ini nanti kalau kita lihat
pada keterangan yang awal tadi ini ada sedikit perbedaan. Satu, peringkat ikhlasnya orang awam. Dua, peringkat ikhlasnya orang khusus. Tiga, peringkat ikhlasnya orang yang lebih khusus atau khawasul khawas. Ikhlasnya orang awam mengeluarkan makhluk dari peribadatannya kepada Allah serta mengharapkan pahala yang berkaitan dengan kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Jadi ikhlas yang dilakukan oleh orang awam ini, yang penting dia dalam beribadah itu sudah tidak mengaitkan dengan makhluk lagi, tidak dikaitkan lagi dengan makhluk. Berarti kan tidak ada pamer, sebab dia amalnya tidak untuk dipamerkan, tidak ingin dipuji oleh orang. Berarti kan sudah menafikan atau sudah melepas dari keterkaitan makhluk. Tapi dia dalam beramal ini masih ada harapan-harapan yang berkaitan dengan kepentingannya, baik itu kepentingan duniawi ataupun itu kepentingan ukhrawi. Kepentingan duniawi seperti terpeliharanya badan dan harta. Nah, misalnya dia giat melakukan zakat, karena ada keterangan siapa yang berzakat maka hartanya akan awet. Maka demi menjaga hartanya ini jangan sampai hancur, maka dia giat berzakat. Nah, orang awam yang berzakat seperti ini yang tujuannya supaya hartanya ini menjadi awet, itu sudah ikhlas. Itu sudah namanya ikhlas. Walaupun dia masih ada tujuan yang berkaitan dengan kepentingan duniawi ini. Contohnya lagi, kelapangan rezeki. Ya, seperti biasa kalau malam Jumat kita baca surat Waqiah biar rezekinya lancar. Nah, hal seperti itu ini di kalangan awam itu sudah namanya ikhlas. Sudah namanya ikhlas. Yang terpenting bahwa di dalam amalnya itu sudah tidak ada menyekutukan dan sudah tidak ada riya, tidak ada riya. Yang penting dalam amalnya itu sudah tidak ada riya, maka itu sudah ikhlas. Terus yang kepentingan ukhrawi ini seperti besok di akhirat bisa mendapat istana di surga, bisa menikah dengan banyak bidadari, dan seterusnya. Ikhlasnya orang khusus masih mengharapkan pahala yang berkaitan dengan kepentingan ukhrawi, tidak yang berkaitan dengan kepentingan duniawi. Ini kalau ikhlasnya orang khusus, dia dalam beramal ini sudah tidak mengaitkan makhluk lagi, tetapi dia dalam beramal ini masih punya tujuan, yaitu untuk memperoleh kepentingan-kepentingannya yang berkaitan di akhirat, bukan lagi kepentingan yang ada di dunia, seperti ingin memperoleh surga, seperti ingin terbebas dari api neraka, bisa memperoleh derajat yang tinggi di surga Allah, bisa berkumpul dengan orang-orang yang mulia di surga. Nah, ya, kepentingan-kepentingan itu merupakan kepentingan ukhrawi. Dan orang yang ketika beramal tujuannya masih itu, ini masih disebut ikhlas peringkat yang kedua, ikhlasnya orang yang khusus. Berarti mau coba Waqiah misalnya tujuannya kepingin rezeki jembar, ini bukan enten pernah baca ngoten niku niki berarti. Terus tingkat yang ketiga, sementara ikhlasnya orang yang lebih khusus sudah melepas total segala kepentingan, baik yang duniawi maupun ukhrawi. Peribadatannya menyatakan jati dirinya selaku hamba dan menunaikan hak-hak ketuhanan. Nah, kalau kita lihat peringkat yang teratas di sini,
atau yang kita sebut dengan ikhlasnya khasatul khasa, ikhlasnya khawasul khawas. Ini yang terpenting dalam beramal itu dia sudah lepas dari segala kepentingan. Dia dalam beramal ini murni hanya karena itu perintah Allah, menunaikan perintah Allah, dan itu karena kecintaannya kepada Allah, dan itu karena mengagungkan Allah. Kalau kita lihat di sini dalam pembagian di awal tadi, ini masuk dalam kategori ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah. Padahal di sana tadi, ikhlasnya orang-orang yang cinta kepada Allah itu baru tingkat kedua. Baru tingkat kedua. Tapi di sini sudah tingkat ketiga, yang paling tinggi dalam pembagian yang ini. Atau karena didorong rasa cinta dan rindu untuk melihat Allah. Syekh Abu Thalib Al-Maki berkata, al-ikhlasu indal mukhlisin ikhrajul khalqi min muamalatil khaliq wa awwal khalqi an-nafsu.